Para romo dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalem. Selamat sore berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Baik, sehat. Semua bahagia? Bahagia. Tidak ada yang sedang sedih? Iya, semua bahagia. Meskipun dalam kondisi fisik yang mungkin tidak sehat, namun tetap bahagia. Karena yakin Tuhan menyertai kita. Hari ini para romo projo yang tergabung dalam Unio Keuskupan Agung Semarang juga bergembira, berbahagia dan bersama-sama dari rumah masing-masing, dari tempat tinggal masing-masing merayakan ulang tahun ke-65. 65 ini tidak berarti bahwa lansia ya. Karena masih ada yang balita juga. Hah? Tidak boleh ikut misa. Iya. 65 ini bukan juga berarti bahwa Romo Projo Keuskupan Agung Semarang itu baru ada sejak 65 tahun yang silam. Enggak. 65 itu adalah tanggal sejak dibentuknya Paguyuban Persaudaraan Romo-Romo Projo Keuskupan Agung Semarang dalam Unio, yakni 15 Juli 65 tahun yang silam. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas bacaan-bacaan hari ini, namun lebih akan mengajak Anda semua untuk memaknai peristiwa ulang tahun ke-65 ini. Kita pantas bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa setia untuk mendampingi Gereja Keuskupan Agung Semarang dengan hadirnya imam-imam projo atau imam-imam diosesan dalam jumlah yang sangat memadai dan juga dalam kemampuan yang sangat memadai. Pada tahun ini kita semua pantas bersyukur karena di usia yang ke-65 Unio ini Keuskupan Agung Semarang dianugerahi imam yang sangat banyak. Secara keseluruhan sejak awal sampai hari ini ada banyak sekali romo projonya. Ada berapa? 216 kali ini. 216? Yang masih hidup. Yang masih hidup. 302. 302 hidup semua. Ada yang mati, ada yang mundur, ada yang hidup, ada yang setengah hidup. Iya, Romo Edi jawabannya jos kan. Jadi secara keseluruhan sejak awal sampai sekarang ini jumlah imam projo di Keuskupan Agung Semarang ada 302 dan 219 itu masih ada bersama kita sampai detik sekarang ini. Selebihnya ada yang meninggal, ada yang telah memilih jalan yang lain. Ini suatu anugerah yang luar biasa bagi kita Keuskupan Agung Semarang. Bahkan kalau dibandingkan dengan keuskupan-keuskupan lain di Indonesia, maka pertumbuhan imam projo di Keuskupan Agung Semarang ini bisa saya katakan sangat bagus, sangat baik sekali. Dari total imam projo di Indonesia yakni 2.314, maka Keuskupan Agung Semarang memiliki ranking pertama dari sisi jumlah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ranking pertama. Jumlahnya berapa tadi itu? 219 orang. Ya. Sementara ranking kedua adalah Keuskupan Ruteng. Ada 170 orang imam. Baru kemudian Keuskupan Atambua ada 162 orang romo diosesan. Dan yang keempat adalah Keuskupan Agung Ende, ada 153 romo diosesan. Kita semua pantas bersyukur dan terima kasih bahwa Keuskupan Agung Semarang senantiasa dilimpahi anugerah imam diosesan yang sangat berlimpah, meskipun tetap kita kekurangan imam. Setiap tahun selalu ada saja tabisan yang menambah jumlah, namun juga ada yang dipanggil Tuhan, sehingga pertambahannya juga akhir-akhir ini tidak sangat banyak, apalagi tabisannya
akhir-akhir ini kadang-kadang sedikit. Termasuk tahun ini pun maksimal berapa ya? 2 aja ya? 2 aja ya? Tergantung ya. Ya maksimal 2 tahun ini. Karena memang yang sudah siap hanya 2 yang tahun ini ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya itu lebih banyak lagi. Maka mohon doanya ya, umat sekalian mohon doanya agar panggilan di Keuskupan Agung Semarang ini bertumbuh dengan suburnya. Nah, pada kesempatan yang istimewa ini pantas saya katakan bahwa Imam Projo atau Imam Diosesan adalah tulang punggung kehidupan keuskupan. Mengapa demikian? Karena Imam Projo senantiasa ketika ditabiskan menjadi diakon selalu diinkardinasikan atau diikatkan atau dicangkokkan pada keuskupan tertentu. Kalau kita ya berarti pada Keuskupan Agung Semarang. Tidak pernah ada Imam Projo, Imam Diosesan yang terlepas dari keuskupannya. Semua terikat erat pada keuskupan masing-masing. Itulah sebabnya maka Imam Projo disebut sebagai Imam Diosesan. Diosesan dari kata diosis, keuskupan, karena selalu terikat erat pada keuskupan masing-masing. Ini berbeda sekali dengan imam tarekat yang diinkardinasikan atau diikatkan pada tarekat masing-masing dan sifatnya sangat mobile, dalam arti bisa pergi kemana-mana, diutus kemana-mana tergantung dari perutusan tarekatnya. Sementara keuskupan tergantung dari perutusan uskupnya dan rata-rata bekerja untuk keuskupannya. Meskipun kita terbuka sekali untuk perutusan keluar keuskupan. Sampai sekarang ini dari 219 orang Romo Projo Keuskupan Agung Semarang, 19-nya sendiri kita utus untuk berkarya di luar keuskupan, baik di KWI maupun juga di keuskupan-keuskupan lain. Hebat ya keuskupan kita ya. Hebat ya, dalam suasana kekurangan imam namun mengutus ke luar sekian banyaknya. Bahkan kadang bisa dibilang lebih banyak daripada imam diosesan di keuskupan lain. Gitu. Gitu. Kita bisa bergaya gitu. Banjarmasin misalnya, berapa imam diosesannya? Berapa Romo? 8 dengan uskupnya ya. Romo Budi Wiandono udah langsung hafal 8 orang dengan uskupnya ya. Nampaknya sudah belajar mempelajari mengenai situasi demografi di sana. Iya. Ini kita bangga sekali bahwa kita mempunyai Romo yang begitu banyak, meskipun kita tetap merasa kita masih membutuhkan lebih banyak lagi untuk karya pengembalaan di Keuskupan Agung Semarang ini. Keberadaan imam-imam diosesan atau Imam Projo menjadi kekuatan dan tulang punggung Keuskupan Agung Semarang ini. Mengapa demikian? Karena adanya imam diosesan senantiasa diharapkan dan dipanggil untuk membantu uskupnya mengembalakan umat di keuskupannya ini dari waktu ke waktu. Saya senang sekali dengan apa yang ditulis atau dikatakan oleh Romo Yohanes Gunawan dalam bukunya Uskup Diosesan tanpa imam diosesan seperti macan ompong. Uskup tanpa imam diosesan seperti macan ompong. Saya senang sekali itu. Saya senang sekali. Karena cocok sekali. Untung saya belum ompong ya kan. Nah. Di sana dikatakan bahwa kehadiran imam-imam diosesan, imam-imam Projo sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi keuskupan ini, ya. Dan tentu saja kehadiran para imam diosesan ini semakin banyak pasti akan semakin membanggakan keuskupan, menjadi kebanggaan kita semua dan tentu saja kebanggaan uskupnya. Saya paling tidak sangat bangga sekali dengan para romo di Keuskupan Agung Semarang ini. Tanpa tanpa menyingkirkan jasa baik, jasa banyak dari imam-imam tarekat MSF dan Jesuit. Namun saya sangat bangga sekali dengan para imam kita, para Romo Projo kita, yang sungguh-sungguh mempunyai keterlibatan yang sangat luar biasa dalam pengembalaan di Keuskupan Agung Semarang ini dari waktu ke waktu. Bahkan bisa dibilang sungguh-sungguh menjadi
tiang-tiang penyangga keuskupan ini dari waktu ke waktu. Inilah yang menjadi kebanggaan kita bersama. Maka kita diharapkan senantiasa bersama dengan para imam ini untuk berderap bersama di dalam kehidupan menggereja di Keuskupan Agung Semarang. Mengapa saya bangga? Selain jumlah, namun juga terutama adalah karena keterlibatan mereka yang sangat luar biasa, punya komitmen yang sangat tinggi, punya keseriusan sangat tinggi dalam mengembalakan Keuskupan Agung Semarang ini. Contoh yang paling konkret, ketika tahun ini kita mencanangkan umat Katolik yang transformatif, ya, sebagai fokus pastoral keuskupan tahun 2020, serta-merta para imam kita langsung menyikapinya, meresponnya secara positif dengan baik. Antara lain mengatur supaya hari studi dan juga rekoleksi, bahkan juga retretnya semua mengambil tema dari fokus pastoral keuskupan kita. Termasuk ketika sekarang kita merayakan ulang tahun ke-65 pun, temanya pun juga diturunkan dari fokus pastoral kita ini. Apa tadi temanya? Obah lan ngobahke pasamuan suci lan masyarakat. Tahu ya artinya ya? Mboten nggih, saya juga nggak tahu artinya apa. Obah lain dengan owah loh ini ya. Gitu. Meskipun kita owah namun tetap harus obah, ya kan? Obah biar lain ya. Obah beda dengan owah. Owah itu apa ini? Tung gitu, miring gitu, agak kurang 2 strip gitu. Itu owah. Sementara obah itu menunjukkan suatu dinamika, bergerak, ya, bergerak untuk melakukan sesuatu supaya menghasilkan perubahan. Saya senang sekali dengan tema ini, bahwa kita para Romo Projo menyadari diri bahwa dari waktu ke waktu bersama gereja yang senantiasa berubah, kita pun para Romo juga mencoba untuk mengadakan perubahan dari dalam. Bagaimana kita menjadikan diri kita imam-imam yang senantiasa semakin happy, semakin bahagia, semakin bergembira, semakin bersukacita karena rahmat panggilan ini, karena mendapatkan anugerah ini, dan juga sekaligus committed. Apa itu committed? Punya komitmen. Apa itu punya komitmen? Punya kesungguhan hati. Punya kesungguhan hati, punya keseriusan untuk terlibat, untuk ikut berderap, kan? Dan sekaligus profesional. Artinya kita melakukan seluruh tugas panggilan kita, perutusan kita dengan sungguh-sungguh dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh supaya menghasilkan buah yang berkelimpahan. Inilah gerak kita ke dalam, obah, mencoba menjadikan diri kita imam-imam yang semakin happy, semakin bahagia, semakin committed, semakin berkomitmen, dan sekaligus semakin profesional karena memang mempunyai kompetensi dalam bidang pelayanan kita masing-masing. Tidak hanya ke dalam, namun juga keluar. Bagaimana kita mencoba ngobahke apa ya bahasa Indonesianya ya? Menggerakkan, digerak-gerakkan. Supaya apa? Supaya ada pergeseran, gerak-gerakkan ke sana kemari supaya bergeser, kan? Nah ini bergeser semakin baik, ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Saya senang sekali. Tema ini sungguh cocok dengan apa yang kita canangkan, yang kita perjuangkan dari waktu ke waktu. Maka kiranya kita pantas ikut serta dalam derap para Romo ini, supaya apa akhirnya keuskupan kita sungguh-sungguh bergerak bersama. Nah, untuk sampai ke sana tentu saja dibutuhkan kebersamaan. Kita para Romo Projo Keuskupan Agung Semarang harus mewujudkan satu tim yang satu dan padu. Tanpa ini semua kita akan bekerja sendiri-sendiri sehingga akhirnya tidak bisa menghasilkan buah yang baik, ya. Sebaliknya kalau kita padu satu menjadi satu tim yang bekerja bersama, maka bisa diharapkan hasil yang lebih memadai. Karena itu ada 2 hal yang kiranya perlu kita pegang dalam hal ini. Yang pertama adalah solidaritas dan kerjasama mesti menjadi prinsip dasar pengembalaan kita. Solidaritas dan kerjasama sebagai prinsip dasar pengembalaan kita. Dan yang kedua, persaudaraan dan kekeluargaan menjadi prinsip atau semangat
kebersamaan kita sebagai warga atau sebagai gembala Keuskupan Agung Semarang ini. Inilah dua hal yang kiranya penting sekali untuk kita perjuangkan dari waktu-waktu secara bersama-sama. Maka dari itu, perbedaan berbagai macam minat, pola atau gaya penggembalaan, kemudian perbedaan karakter atau kepribadian, hendaknya dimaknai dan ditempatkan sebagai kekayaan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan sebaliknya menjadi bahan untuk untuk konflik satu sama lain. Ini penting sekali, ya. Kita semua dipertemukan dalam perbedaan. Kita tidak bisa memilih siapa yang harus menjadi teman saya di pasturan, siapa yang harus menjadi teman saya dalam berkarya. Kita semua adanya adalah manut kerso dalem Gusti, ikut pada putusan yang diberikan kepada pimpinan oleh pimpinan kita masing-masing. Maka inilah yang mesti kita jiwai, kita hayati, dan kita pegang teguh, ya. Misalnya Romo Tanto ini, Romo Tanto tugas di mana Romo? Oh, masih di Kebon Dalem ya? Belum pengen pindah ya? Belum ya? Oh, ikut ya, ini persis ya. Ini jawaban yang saya tunggu-tunggu ini, gitu. Ikut saja, kan. Dan dia ketika di Kebon Dalem itu bersama dengan Romo Willem, kan? Romo Willem, kemudian ada Frater siapa kemarin? Frater Koko. Bukan karena pilihannya, namun karena putusan. Ya udah diterima, kan? Romo Herman di katedral. Di katedral. Apakah waktu diutus dulu memilih dengan siapa-siapanya? Tidak, kan? Semua juga menerima. Saya pun juga demikian. Saya nggak memilih loh di Keuskupan Agung Semarang. Mulai jadi uskup enggak sama sekali. Kalau ada yang mau menggantikan, silahkan sekali gitu. Rama Putih. Tapi tidak ada yang milih. Enggak ada yang milih ya. Iya. Inilah persis semangat kita sebagai imam-imam diosesan yang selalu terbuka untuk perutusan. Kita semua terbuka untuk perutusan. Dimanapun kita diutus, kita adanya cuman sendiko dawuh dalem Gusti. Dan inilah yang menjadi semangat kita, kegembiraan kita, sukacita kita. Maka marilah pada kesempatan yang istimewa ini kita mohon rahmat Tuhan agar kita semakin dimampukan untuk menghayati panggilan kita sebagai imam diosesan, ya, sebagai imam diosesan, imam projo Keuskupan Agung Semarang dengan penuh sukacita. Saya berharap bahwa para romo semua bahagia menjadi imam diosesan. Bahagia enggak? Bahagia. Bahagia ya? Oh, bahagia. Kok lemes banget? Bahagia enggak? Bahagia. Bahagia. Gembira enggak? Gembira. Bangga enggak jadi imam diosesan Keuskupan Agung Semarang? Bangga ya kan? Enggak ada kan yang tidak bangga ya kan? Nah, saya pun juga bangga punya Anda semua. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita semakin bisa menghayati panggilan kita, paguyuban kita, mengembangkan unio kita ini menjadi wadah persaudaraan yang semakin menyatukan panggilan, menyatukan semangat, menyatukan kegembiraan kita di dalam pelayanan. Sembari kita mohon agar semakin banyak orang muda yang dipanggil oleh Tuhan untuk bergabung menjadi imam-imam di Keuskupan Agung Semarang ini. Kita berdiam diri sejenak. Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang.